Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngabuburit lagi di semifinal Ramadan ya. Di hari ke-29 bulan Ramadan atau tepatnya juga di 29 Maret 2025. Saya kali ini nggak bareng si Pato ya, tapi saya pakai mobilnya PRFM. Jadi tadi kita berangkat subuh dari kantor untuk menuju ke kawasan tol Cipali, dan ketika ketika keluar dari tol Cisumdawu, begitu masuk bergabung di tol Cipali, kita udah langsung bergabung dengan antrian panjang kendaraan pemudik yang mengarah ke timur. Itu dari mulai kilometer 154.500 sampai dengan kilometer 188 ya. Jadi antriannya lumayan panjang. Untungnya dikasih kesabaran, asik. Dikasih kesabaran ya, dan masuk ke gabung di tol Cipali itu kurang lebih tadi sekira jam 7:30 ya, jam 7.25, dan akhirnya karena saya nggak berniat untuk terus ke Transjawa, nggak ada rencana ke Semarang dan lain sebagainya, dan saya mau ngecek jalur mudik lewat Kuningan, makanya tadi keluar di exit tol Ciperna ya, dan berbelok ke arah kota Kuningan. Masuk ke dalam kota Kuningan relatif lancar dan berasa banget situasi menjelang lebarannya begitu ya. Nah, seperti halnya, karena ini saya mau langsung ke Ciamis ya, jadi saya sekarang udah ada di kawasan Cikijing, Majalengka ya, Jalan Raya Cikijing, dan ini bisa dilihat sama teman-teman sekalian bagaimana situasi di Cikijing ya. Ini ada aktivitas pasar, seperti ini, odong-odong lewat gitu sama anak-anaknya, dan para pemudik nampaknya sudah banyak ya, kendaraan pemudik plat nomor B, plat nomor T, dan lain sebagainya. Cuaca sendiri seperti itu terlihat. Oke, seperti itu. Dan dari lokasi ini nanti rencananya ya teman-teman, saya mau ke Ciamis, tembus Ciamis. Nah ini ya Polsek Cikijing nih, kita udah ada di Polsek Cikijing dari depannya. Seperti ini suasananya, begitu. Dan kita ke kiri ya, nggak akan ke pusat kota. Nah, itu petugas tengah melakukan penjagaan. Betul kan kita ke kiri nih? Saya lupa lagi. Iya, kalau nggak salah iya, ini ke kiri karena nanti berputar lagi. Seperti ini, lihat ya suasananya. Gitu teman-teman. Jadi di Hamin banyak. Semifinal Hamin 2, 29 Maret 2025 atau 29 Ramadan 1446 Hijriah. Oke. Kita lanjut. Cuaca cukup cerah berawan, dan jalur ini adalah jalur yang menghubungkan Ciamis, Cikijing, Cirebon, Kuningan gitu ya. Dan ini jalan nasional yang dikasih bonusnya pemandangan yang cukup indah begitu. Ada Gunung Ciremai tadi ya, begitu gagahnya. Hanya tadi saya nggak ngambil footage di sana. Dan di sini coba lihat tuh, banyak sekali warga ya yang udah beraktivitas keluar, padahal belum sore ini. Mungkin mereka mau belanja. Itu teman-teman sementara ya. Ini kita langsung terus aja jalan, dan vibes-nya kiri kanan kita adalah seperti ini. Oke, itu ramai lancar sawah. Itu saya nggak sendirian nih, teman-teman dia nih. Halo. Itu langitnya cerah berawan, dan perjalanan enjoy, asik, enjoy ride ya.
Kita lanjut lagi nanti videonya ya, kalau udah mendekati atau ada hal menarik di depan. Nah ini ras terkuat di bumi nih ya, begini nih. Oke, go. Oke teman-teman, kita udah masuk ke wilayah Ciamis ya, udah masuk wilayah Kabupaten Ciamis. Ini di daerah apa namanya ya, lupa lagi. Tadi tinggal lihat. Cuma ya seperti inilah kira-kira geometrik jalannya, berkelok gitu ya. Lebar jalannya sih oke tuh, cuma berkelok, turun nanjak seperti ini. Ya, jalan raya Panawangan ya, betul. Oh iya betul, ini daerah Panawangan. Oke, itu SMA Panawangan di sebelah barusan. Panawangan Ciamsoy. Ciamis. Ini Alfamart. Sayang kita nggak akan mampir karena ini masih saum, boy. Semifinal, ini semifinal. Nah itu tukang bakso itu, waduh, tobat. Kupayan. Itu ya, sekali lagi kalau daerah sini atau jalur ini, satu memang kalau jalurnya secara keseluruhan enakin gitu, vibes-nya tuh. Cocok buat healing. Nah ini dingin, adem, dengan jalan berkelok seperti ini, dikasih suguhan-suguhan landscape ya, pemandangan yang tadi ya, pesawahan, gunung dan lain sebagainya, perkampungan asri. Tapi nah tadi negatifnya mungkin sisi yang perlu diwaspadainya adalah karena ini daerah yang dikategorikan rawan pergerakan tanah atau rawan longsor, artinya ya ini harus hati-hati. Dan juga rawan pohon tumbang karena banyak vegetasi hutan ya, yang pohon-pohon yang cukup besar ada di sini gitu. Rawan remblong. Nah ini adalah jalan yang ya jalan apa pokoknya. Itu sebetulnya naik situ bisa ke Panjalu tuh. Lewat gunung, menembus gunung. Ini kita mengarah ke Ciamis, mungkin hanya ya mungkin 30 kilo lagi mungkin, kurang lebih dari Panawangan sini, kurang lebih ya, seperti itu. Dan ini tuh lihat banyak kayu-kayu ya, memang produksi kayu-kayu kayak albasia gitu ya, surian di sini, hutan-hutan ya, vegetasi tanamannya hutan-hutan seperti itu ya, albasia, ada surian, itu tuh papan-papan, balok-balok seperti itu teman-teman. Ini pakai AC tapi kenapa haridang ya, Rip? Pakai AC tapi kenapa haridang ini? Nah itu ya di atas, lihat rapat gitu. Itu yang dinamakan vegetasi rapat. Biasanya berarti belum tentu juga kalau biasanya, tapi kerap kali gitu ya. Ekosistem seperti ini biasanya akan diisi oleh habitat burung-burung pemangsa ya. Burung-burung pemangsa seperti elang ataupun juga ya burung pemangsa lah, alap-alap dan lain sebagainya. Kemudian juga hewan-hewan melata, ular yang cukup besar biasanya. Nah itu bonus-bonus kalau lewat sini. Kalau jam segini aman, terkendali. Nah kalau malam kayaknya enggak deh, jangan deh. Minim penerangannya. Ya ini PJU-nya minim. Itu orang-orang harit lihat bawa daun-daun apa. Rawan remblong, jangan lupa. Yoi, karena memang ini geometrik jalannya tuh kan barusan lewat ada burung. Betul sekali. Burung-burung yang ya kayak gagak kayak gitu-gitu ya, atau apapun gitu. Tapi ya itu hewan burung-burung, habitatnya burung-burung pemangsa biasanya itu. Ada di sini, itu barusan ngelewat, mau warnanya hitam, nggak tahu ketangkep nggak sama kamera tuh gitu. Kurang lebih kayak begitu. Nah ini tebing-tebingnya kan rawan longsor kan teman-teman, coba kita lihat dengan tikungan, rambut tikungannya tajam gitu. Tapi secara umum jalannya oke ya. Kalau ada tambalan-tambalan ya sedikit lah, wajar gitu. Tapi ini jalan nasional ini secara umum oke. Hanya saja ya ini tuh
Wuhu. Kalau malam kebayang kan seperti apa? Kalau rame-rame sih oke, rame-rame mah. Kalau sendirian mah rada deg-degan ini lewat sini. Bukan deg-degan kenapa? Takutnya ada begal atau apa ya? Itu di sebelah kiri kita Gunung Ciremai. Nampak gagah. Begitu teman-teman. Jadi siapa yang mau mudik lewat sini? Ayo. Mau ke Cirebon, Kuningan, dari Bandung dan lain sebagainya, atau mungkin arah sebaliknya ya, dari Cirebon, Kuningan mau ke Ciamis, Pangandaran kayak gitu-gitu. Nah lewat sini nih motoran tuh asik kan kayak gitu. Banyumas juga tadi ada yang lewat sini. Ya pasti memang ke Banyumas ya, Karesidenan Banyumas, Cilacap, Purwokerto, Banyumasnya sendiri gitu. Lewat sini asik ya, cuaca nggak terlalu terik tapi udah keluar mah asa hareudang tadi teh. Tepat sekali. Emang ini berawan ya, semoga belum hujan. Nah kita akan mendekati Kawali dari sini kurang lebih 11 kilo. ya 14 kilo. Ini situasinya. Engine brake. Ini mobilnya mobil XL7 ya, Suzuki XL7 yang Matic nih. Jadi kalau lewat medan-medan kayak gini harus siap-siap injek gasnya yang bisa merubah engine brake gitu. Jadi berfungsi. Nah itu tuh. Jadi ada kejutan. Sepi jalanannya tuh di H-2 padahal ini. H-1 sampai 2 lebih tepatnya. Soalnya belum tutup. Ya ini sepi ya. Tuh lihat, meskipun tuh ada bis. Wow. Mantap. Oke, nanti videonya kita lanjut ya. Oke, teman-teman, barusan kita baru ngelewatin Kecamatan Kawali Ciamis ya, dan ini di daerah apa ini namanya lah, atau kurang lebih sekitar 10 km lagi kita masuk ke pusat kotanya Ciamis atau ke Ciamis, dan cuacanya masih cerah berawan, dan seperti juga tadi teman-teman, saat ini ya di jalur ini nampak sepi ya, tetap ya, hanya tadi keramaian itu hanya ada di pusat-pusat kota kecamatan atau yang mendekati kota kecamatan, seperti tadi di Kawali, kemudian tadi di Panawangan ya, seperti itu. Suasananya ya ini redup cuacanya, dan dari arah sebaliknya dari yang berlawanan arah dengan saya masih sepi-sepi aja tuh. Jadi asik ya mudik lewat sini, tapi nampaknya ini hujan ya. Kayaknya sih ya, mudah-mudahan belum akan turun hujan. Nah untuk ke kota Bandung sendiri teman-teman, dari tempat ini atau dari kawasan ini itu kurang lebih jaraknya 130-140 km lah ya, kalau saya nggak salah. Karena tadi juga saya sempat ngelihat di Rambu Batu, kurang lebih seperti itu, atau mungkin jarak tempuhnya sekitar 3-4 jam untuk sampai ke kota Bandung. Nah, kalau ke Ciamis sendiri ya ini nggak lama lagi lah kita nyampe di Ciamis ya. Oke lanjut ya, terus jalannya keren, bagus. Tadi sempat berpapasan sama beberapa pemudik yang kayaknya mungkin dari Cirebon ya menuju ke arah Ciamis. Ada juga tadi yang dari Jakarta, tapi mereka ambil jalurnya tidak sama dengan saya ya, nggak ke arah Kawali tapi ke arah Raja Desa. Nampaknya memang akan mudik ke daerah situ gitu. Raja Desa ya. Oke, lanjut. Ini sebentar, di mana sih ini teh? Kalau jalan raya ini jalan raya Buniseri. Oh Cipaku. Oke, ini kita udah masuk kecamatan Cipaku, Ciamis ya. Tuh. Ya 12 km lagi
dan ke Tasikmalaya 20 kilometeran, 22-23 kilometer. Ini Cipaku, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis. Asik. Suasananya apa ya, berasa banget nih suasana lebarannya ya, udah mulai berasa banget gitu. Nah sebetulnya tadi ada opsi lain kalau kalian gak akan masuk ke kota Ciamis, artinya dari Panawangan ya atau Kawali, tidak akan menuju ke arah Ciamis, bisa ke arah Situ Panjalu. Nah itu sayang tadi saya lupa nggak kasih iniin, tapi ada kok petunjuknya. Saya nggak ngasih nggak videoin gitu, tapi ada petunjuknya, dan itu nanti keluarnya akan di Simpang Pamoyanan. Nah kemarin kan sempat ya saya ngomong-ngomong tentang Simpang Pamoyanan gitu. Itu Simpang Pamoyanan atau ke arah Situ Panjalu, ke arah pesantren Suryalaya ya, Mbah Anom. Nanti keluarnya akan ke Simpang Pamoyanan dan langsung ke Gentong, dan itu loh udah jalur biasa saja gitu, Jalan Nasional 3 Nanggeleng Cirahayu Gentong menuju ke Limbangan. Nah itu kalau mau langsung ke arah kota Bandung dari Kuningan tadi gitu. Kalau mau ke Ciamis dulu ya lewat sini itu. Seperti itu. Oh iya, untuk Suzuki XL7 ini tadi pada saat berangkat posisi tangki bensinnya ada di pertengahan antara setengah ya. Terus saya isi tadi pagi itu 150.000, dia masuk ke setengah. Nah sampai dengan tadi di Panawangan itu posisinya udah kembali ke ada di posisi setengahnya setengah gitu kurang lebihnya. Terus saya tadi isi lagi 120.000 ya, jadi kurang lebih 270.000 konsumsinya. Dan rata-rata kalau di display ini, nah ini 10,8 km per liter, lumayan boros ya. Ya begitulah kira-kira. Ngabuburit. Nanti di Ciamis kita berhenti sholat zuhur dulu ya. Selanjutnya kita pertimbangkan apakah kembali ke jalur tempur Gentong kemudian Malangbong, Limbangan dan lain sebagainya, atau kita coba jalur Singaparna ya. Nanti kita pikirkan lihat situasinya. Yang jelas sore ini kita harus sudah ada di kota Bandung lagi. Gitu teman-teman. Nanti videonya kita lanjut ya. Ya teman-teman, ini kita udah masuk ke jalan nasional lagi ya, Ciamis mengarah ke barat. Barusan kita habis istirahat sholat di Masjid Agung Ciamis di alun-alun Ciamis. Dan ini situasi arus lalu lintas terkini jam berapa ini ya? 13.26 ya. 13.26. Situasi arus lalu lintas dari kedua arah mengarah ke barat lancar ya, ramai lancar. Demikian juga yang mengarah ke timur ya, ke arah Banjar seperti ini.
Selanjutnya kita akan langsung ke Bandung ya. Mudah-mudahan bisa sampai sebelum jam 5 di kantor. Wih, penuh banget tuh. Pengen nyeset aja. Dan yang apa istilahnya ya, yang saya mau pikirin tadinya kalau misalnya lewat jalur jalan nasional ini, lewat Gentong dan lain-lain, khawatir di sekitaran Limbangan, Malangbong ataupun Nagreg ini tengah padat-padatnya gitu, tengah lucu-lucunya macetnya gitu. Jadi ada kemungkinan misalnya tadi one way ya. Tapi kalau seandainya sampai dengan Malangbong atau sampai Kersamana tidak ada one way, maksudnya yang nggak ada one way gitu, kita akan coba belok di sana di Kersamana ya, kembali, atau mungkin ya lewat kota Garut ya, langsung untuk berputar ke arah kota Garut, nanti keluar dari Kadungora. Atau kalau memang ternyata ada kabar Nagreg dan sekitarnya sedang one way dari arah barat, maka mungkin kita akan pertimbangkan untuk lewat tadi jalur Singaparna ya, Tasikmalaya, Mangunreja, Singaparna, kemudian masuk ke Garut. Nah ini akan sangat situasional sekali teman-teman. Kita lihat situasi arus lalu lintas menjelang sore ini. Tapi yang jelas kita sebisa mungkin harus nyampe sebelum jam 5 di kantor. Sebetulnya udah tahu sih orang kantor juga akan walaupun telat-telat dikit malah gitu kan. Tapi kita coba ya. Dan ini yang berlawanan arah dengan saya, tentu saja ini ada para pemudik ya, kendaraan atau arus mudik yang mengarah ke timur dari arah Limbangan. Nah ini bisa dilihat ya seperti apa. Nah ini, ini dia ya, seperti ini. Dan kita di depan sudah masuk di Gapura Selamat Datang lagi. Kalau selamat jalan di situ ya. Selamat jalan Kota Ciamis mungkin ya nanti. Itu, dan kita menuju ke arah Tasikmalaya dan Cikoneng ya. Seperti ini situasinya. Itu ada posko beberapa, banyak. Nah ini Tugu Selamat Jalan dan Selamat Datang ya. Kalau yang dari sananya ngelihat bacanya Selamat Datang, kalau dari sini bacanya Selamat Jalan gitu. Pokoknya selamat aja gitu. Mau datang mau jalan ya selamat aja gitu kan. Semoga selamat. Yoi gitu. Ini ke Jalan Lingkar. Itu ke Jalan Lingkar, dan ini pos polisi. Dan itu di depan pom bensin, dan itu Universitas Garut, penerimaan mahasiswa baru. Gagal fokus ya gambarnya. Bikin gagal fokus gambarnya. Oke, lanjut. Aku juga sih atas si Nyai sih. Ada polisi. Wawancara mah? Wawancara kumaha maksudna? Ikut patoran lalu lintas mah ada wasan. Lumayan ke popotoan. Tuh, sekali. Apa? Pak. Yo, Pak. Hai, goodbye. Kurang rapat itu. Ya, ini seperti ini ya. Nanti kita lanjut ya. Videonya mudah-mudahan nanti ada kesempatan untuk berbincang dengan petugas. Kita coba lakukan. Tapi kalau mengingat waktu sih sebetulnya ini kecil ya kemungkinannya. Krusial. Kita berbincang karena ini saya nggak tahu kondisinya di sana seperti apa gitu. Nanti akhirnya kalau misalnya lewat Singaparna pun tentu saja di kota Garutnya hektik luar biasa, macet. Kayak kemarin loh, kita ngabuburit kemarin, macetnya minta ampun deh. Aduh semerawut deh Garut. Begitu kira-kira. Ini seperti ini situasinya menjelang Cikoneng ya, atau Iba Negara ini, saya lupa. Kok kecil sekali ya? Ini memang dikecilin saja? Hah? Yoi. Oh, Oke, coy.
Oke, lanjut ya videonya, teman-teman. Ada 5 ayam tuh. Ayam. Kembali lagi, teman-teman, kita udah nyampe di kawasan apa ini namanya, Jalur Beuti ya. Jalan menuju ke Raja Polah. Seperti ini, ramai lancar, meriah lancar dari kedua arah. Tuh pemandangannya kayak begitu. Ini saung tepi sawah. Dan itu Gunung Galunggung tertutup kabut ya, tertutup awan. Gunung Galunggung. Ya, barusan kita coba cari informasi berkenaan dengan situasi arus lalu lintas di seputaran Malangbong menuju ke Nagreg, atau sebaliknya ya, Nagreg menuju ke Malangbong. Apakah sedang diberlakukan kebijakan atau CB one way? Ternyata informasinya belum ada kebijakan one way, tetapi memang ada sendatan di sekitaran Pasar Lewo. Karena itu juga ada crossing ya, ada persilangan menuju ke arah Lewigoong Garut ataupun Cibatu di situ, sehingga aktivitas warga yang menyeberang beririsan dengan persimpangan tersebut cukup membuat antrian ya, atau perlambatan begitu. Sementara sisanya masih terbilang ramai lancar atau meriah lancar gitu. Artinya kepadatan di kawasan Nagreg dan sekitarnya yang kita sempat pantau tadi pagi, bahkan tadi malam ya, kepadatan itu sudah terjadi. Artinya sudah mulai bisa dikuasai sepenuhnya oleh pihak kepolisian, terurai begitu. Dan apakah dengan kondisi seperti itu bisa dikatakan bahwa hari ini adalah, atau tadi malam dan hari ini ya, sampai dengan tadi siang begitu, adalah puncak arus mudik 2025? Kita belum tahu, karena gelombang kendaraan pemudik seperti Anda lihat ini teman-teman, bisa apa ya, masih banyak tuh, tidak terputus ya, yang mengarah ke arah timur. Ini karena biasanya kan per segmen bukan per segmen ya. Misalnya jam sekarang masuk yang dari Ranca Ekek begitu, menuju ke arah Cicalengka dan sampai Nagreg. Sementara yang baru tiba dari Jalan Nasional 1 Ahan Nasution maupun Cinunuk itu baru tiba di Cileunyi. Demikian halnya juga mereka yang menggunakan jalan tol Purbalunyi baru tiba di Cileunyi, dan juga dari arah Jalan Nasional dari arah Padalarang menuju ke tol ataupun ke Cimareme baru tiba di Cileunyi di saat yang bersamaan, atau mungkin ada selisih beberapa jam. Jadi ada segmen-segmen seperti itu gitu, ketika macet di sini sementara di belakangnya masih menunggu. Makanya ada hal-hal yang perlu diberlakukan, termasuk diantaranya cara-cara bertindak satu arah yang dilakukan oleh Polresta Bandung maupun Polres Garut begitu ya. Dan artinya kalau sampai dengan saat ini atau siang menjelang sore ini tidak ada kebijakan atau CB one way, dengan kata lain Nagreg maupun Cileunyi dalam kondisi aman terkendali gitu. Sepertinya begitu. Tadinya kalau misalnya di kawasan Malangbong, Limbangan gitu ya, Bandrek, Lewo dan lain sebagainya ada one way, saya akan bergeser gitu. Tidak akan menggunakan jalan nasional seperti halnya kemarin ya, lewat Nagreg dan lain sebagainya. Tapi saya akan coba ambil jalur melipir ke sebelah selatan menuju ke Garut lewat Singaparna. Nah itu, jadi seperti itulah. Tapi barusan informasinya belum ada one way. Oke, jadi kita putuskan sudah lewat jalur nasional ini aja. Mudah-mudahan sampai dengan kita nanti masuk Nagreg tidak ada one way ya. Kita lanjut ya videonya nanti. Ini sudah di Ciaur Beuti ya, Ciaur Beuti.
SLB Negeri Caur Beti. Oke, Caur Beti. Kemudian nanti kita akan tiba di Raja Polah, kemudian Ciawi, dan seterusnya masuk ke kawasan Gentong, Malangbong, Lewo, Bandrek, Kersamana gitu ya. Kemudian Limbangan, Nagreg, Cicalengka, Ranca Ekek, langsung Cileunyi dan Blas menuju ke jalan tol untuk selanjutnya tiba di kantor Jalan Asia Afrika nomor 77. Oh, ini tahun berapa ya, saya lupa nih, jembatan ini pernah putus nih. Jadi akses ini terputus gitu beberapa hari. Itu jembatan ini barusan pernah putus di saat-saat ya itu menjelang mudik balik seperti ini. Tergerus air ya karena volume air sungainya luar biasa besar begitu. Itu teman-teman ya sementara, dan ya inilah kelihatannya ramai meriah lancar. Oke. Yuk kita cabut lagi. Nanti ada hal menarik lainnya kita coba rekam lagi ya. Yuk teman-teman, balik lagi. Ini saya udah di kawasan Jalan Raja Polah ya. Sedikit ngantuk. Tadi sempat ngalenyap, merem sebentar, 10 atau 15 menit lah ada ya, kurang lebih begitu. Dan sekarang kita kembali cenghar. Dan ini situasi lalu lintasnya ya, seperti ini. Ini yang berlawanan arah dengan saya itu tentu saja mereka yang akan melakukan perjalanan ke arah timur, mudik ataupun liburan ya, seperti itu. Sementara arah yang sejajar dengan saya tentu akan mengarah ke Malangbong atau mungkin Ciawi terdekat ya, atau mungkin juga ke Limbangan, seperti itu. Cuacanya ini disebutnya mendung ya, mungkin ya, mendung berangin gitu, karena ya itu abu-abu dan lain sebagainya awannya. Nah seperti ini nih, lihat masih gini ya aktivitas kepadatan arus lalu lintas di kawasan Raja Polah atau jalur mudik melalui selatan Jawa Barat. Oke. Bagaimana di belakangnya? Nah ini saya coba kasih lihat. Itu ya, di belakang seperti itu. Nih. Kelihatan ya? Antriannya. Kita sabar menanti. Ini udah mulai panik. Padahal nggak apa-apa, tenang-tenang saja. Itu dari Bogor tuh. Jadi teman-teman, ada yang mudik hari ini nggak? Ada yang kejebak nggak kepadatan baik itu di ruas tol Cipali ataupun Trans Jawa begitu, atau mungkin di ruas Cipularang, atau mungkin di kawasan Cicalengka, Nagreg, Limbangan, Malangbong, Lewo dan lain sebagainya. Bisa berbagilah ceritanya. Ini di 29 Ramadan 1446 Hijriah atau 29 Maret 2025. Begitu. Karena masih lama, ya sudah, kita nanti lanjutin lagi videonya ya. Ya teman-teman, jadi ini kita udah nyampe di kawasan Cipendei Malangbong ya. Seperti ini kondisinya. Kita berada di Sudah terdiam, sementara yang dari arah Malangbong sendiri kita lihat, nah ini jalan. Ini kalau lihat dari peta navigasi begitu, ini hanya ada aktivitas di pasar Cipendei aja sebetulnya ya, nggak ada insiden atau apapun yang menyebabkan kepadatan ini. Kontur jalan ini tidak selalu hanya ada aktivitas di sekitar pasar aja seperti itu.
menemui lubang. Kita lihat ini seperti ini ya. Kita akan coba menyapa bagi yang ingin melintas. Tuh. Oke, nampaknya tidak memungkinkan untuk disapa. Terima kasih. Seperti itu ya, teman-teman. Kondisinya untuk saat ini. Kita di sana. Jadi perjalanan atau target tiba di Kota Bandung pada sebelum jam 5 nampaknya tidak mungkin ya, agak sedikit tidak mungkin lagi karena ini sekarang udah posisinya hampir jam 4. Udah jam 4 ini Mbak, dan dari titik ini ke pusat Kota Bandung itu masih mungkin sekitar 50 atau 50 kilometeran lah ya. Dengan situasi yang seperti ini akan sulit mencapai atau sampai di Kota Bandung pada bahkan pukul 5 sekalipun. Jadi ya sudahlah, nikmatin saja apapun itu, karena kita juga nggak tahu, namanya di jalanan tidak kejadian apapun kita nggak tahu. Oke. Enjoy dulu. Nanti kita lanjut lagi videonya. Ya teman-teman, jadi akhirnya kita bisa melewati kehektikan di kawasan Cipendei Malangbong. Sekarang udah ada di Lewo ya, menjelang pasar Lewo. Di sini sih biasa lah kalau ada perlambatan kayak begini ya, memang ada aktivitas ekonomi warga ya, dagang, naon gitu, pasar segala macam tuh kanan kiri. Jadi warganya belanja mungkin juga untuk kebutuhan lebaran, untuk mencari penganan berbuka puasa gitu, karena ini kan masih puasa ya, 2 hari lagi, ini semifinal ini gitu. Nah ini jadi antriannya seperti ini, ditambah lagi di depan itu ada crossing ya, ada persilangan, ada persimpangan yang mengarah ke Cibatu, Garut begitu, ke Wanaraja, ke Batu, ke Sukawening gitu. Seperti ini ya situasinya. Ini lagi live. Halo Jack, gimana sehat? Tuh. Nah ini warga-warga sekitar yang ya kayak beginilah nih. Jadi ada obstacle-nya seperti itu, ada hambatan-hambatan seperti itu. Nah, ini lihat sudah mulai kelihatan tukang cilok, gaduh rasa, tukang soto ayam, bakso tahu, batagor, kuah kering, cenatunya es doger, alpukat kocok, es buah, semua. Sebentar di sana ada HP itu ini, ada Indomaret ya, toko mas, tukang beas ya, tuh masih buka tuh, tukang beas masih buka, dan itu nggak tahu ngebul tukang sate gitu ya. Tuh kayak begitulah kira-kira. Ada ini liputan mudik ini Lewo ya. Lewo. Liputan mudik di Lewo, liputan mudik. Hus. Ya tuh. Barangkali Bocah. Kalian punya info kepadatan di mana saja? Lewo atau Sukaratu ini teh? Sukaratu ya. Oke. Betul lah gitu. Lewo sebetulnya pasarnya pasar Sukaratu. Ini Lewo ini namanya. Oke, ini sudah masuk Lewo. Nah ini dari arah Nagreg ya, Gapura Ning Rahayu, Truk Ayam, jurusan apa itu tadi lupa lagi. Terus ada warung pisang, ada bocah nungguin telolet. Nah ini jurusan Lebak Bulus ya. Lihat nih pemotor kayak begitu. Ada Budiman itu Pangandaran. Dan ini Masjid Misbahus Sudur. Oke, Pesona Lewo. Endorse jangan. Kayak begitu lah. Oke. Lanjut. Ada pelapor PPC Trimitra. Kita bacain aja satu-satu ya. Tobat spanduk. Oh, ada spanduk. Halo Kade.
Ada tumpukan sampah di sini dengan tulisan perhatian dilarang membuang sampah di lokasi ini. Oke, itu ya. Sejauh ini di 2 hari menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, lalu lintas ini sudah mulai agak melonggar ya, meskipun masih ramai sebetulnya. Halo Kang Ridwan. Apa namanya, puncak-puncak Pagi. jumlah kendaraan yang mengalir bagai air bah itu sebetulnya sejak tadi malam ya, dari mulai pukul 10 malam sampai subuh, kemudian berlanjut sampai pagi. Itu luar biasa, dan jumlah kendaraan yang melintas di kawasan Nagreg menuju ke sini itu kabarnya yang terbanyak dibanding selama 7 hari terakhir ya, yang tertinggi selama 7 hari terakhir. Artinya bisa jadi disebutkan bahwa puncak mudik melalui jalur Nagreg adalah tadi malam sampai dengan tadi pagi ya. Bisa jadi seperti itu, tapi who knows lah. Karena jalur ini selain apa namanya merupakan jalur mudik utama selatan, juga merupakan jalur wisata. Dian, lagi apa Dian? Mudik juga gak? Seperti itu. Nah, di belakang ini polisi ada ngaku-ngaku ya. Tadi sih ngeliat bawa motor tuh. Mungkin lagi rusak. Kita udah masuk ke Kersamana ini. Oke, jadi Kecamatan Kersamana ini kampungnya si Nyai ya, Nyai Ajeng. Oh iya Kak. Orang Kersamana, cuma nggak tahu di mananya. Gitu. Oke, lanjut. Perlambatan karena ada crossingan ya, persilangan jalan ke belok nanti belok ke kiri di depan itu. Betul. Dan itu Pondok Pesantren Darussalam, dan ini Mang We ya, bapaknya Mang We di sini. Oh benar. Ini ya, yang iya, ada betul, tukang. Betul. Nah itulah. Itu kalau ke bawah itu ke balongnya. Betul sekali, Pondok Pesantren Darussalam Kersamana. Itu. Ya, ada Mang Oe nampaknya. Seperti ini ya situasinya. Pada Jararajan, Kanaria. Kalau kata orang Arab tuh, Kanaria, roh. Ya seperti itulah. Kersamana ya. Nanti kita lanjut ya videonya ya. Ini dari tadi ada mobil polisi. Jadi kecepatan bisa 40 km per jam. Tapi ya seperti inilah, kalau kita ada di jalur yang juga beririsan dengan warga lokal ya. Nih lihat nih kayak ini depan nih. Weso. Nyantuy aja kagak pakai helm, kagak apa-apa. Coba lihat ya malu depan deh. Aduh, ampun, itu yang di depannya juga sama, kagak pakai helm, kagak apa. Nih, apalagi ini dempet 3 ini, HP-nya 1. Aduh. Oh, ini dia nih. Tobat. Jalannya udah seperti ini ya tuh, udah mulai lowong. Sudah lenglang, dan diperkirakan kita akan bisa sampai di Kota Bandung pada pukul. Pokoknya mah maghrib di jalan ya mah. Maghrib di jalan, insya Allah. Nanti minta buka puasa dulu Kak, Bang ini. Nah, Bang Hidayat mampir. Bang Hidayat, Wakapolres Bandung. Halo Putra, halo. Itu di Cakrawala itu barisan pegunungan ya. Betul. Nampak indah, terselimuti kabut. Namun tidak ada namun itu jauh dari sini. Begitu. Itu ramai iya. Oh ini ada kafe baru namanya kafe Bubos. Bos itu punya siapa ya? Bisa ramai. Nah ini ada local boys di depan kita nih. Tilu-tilu anjay si Kasep. Tenang. Seri USB musik Nih seperti ini ya. Jadi teman-teman, aduh jeung mau ada orok. Aduh.
Atau bawa orok mah deh helm. Harusnya. Tuh ke kampung sana tuh banyak sekali rame tuh yang dagang tajil. Nah kalau waktu luang mah ini pengennya udahlah kita mampir aja gitu. Terus orang buka heula di dinya nongkrong obrol gitu nya. Betul, hanya saja Karena saya harus ada janji jam saya 8 pun karena dia harus tugas. di redaksi. Jadi Jadi mau tidak mau kita rusuhan. rusuhan. Padahal ini aduh bisa ditembuskan ke Semarang tadi tuh. Kalau misalnya nyantai mah Trans Jawa kita belum coba Trans Jawa. Oke lanjut boy. Udah relatif lancar ya di Betul, sini betul. ramai lancar. Putra mudik gak Putra? Main komen tuh. Ini yang naik motor nih, aduh ampun deh, kok pengennya di kanan terus sih. Yo ini tiba tadi hari lama nih. Heran. Kemana iya sih? Wih, ramai tuh pom bensin. Saya rekamar saya. Nah, ya, Terpantau meskipun di sosial media banyak yang mengatakan boykot pertama. Anggar Pinu. Kenapa? Karena di Tasik tidak ada Shell. Gitu. Wonu hejo, wonu koneng. Bono hijau, koneng. Jadi ya mau tidak mau. Ini Mudik itu identik dengan macet. Mau sebagus apapun infrastrukturnya, mau ada tol Cisumdawu, mau ada Trans Jawa, mau ada Trans Sumatera, ya itu tetap aja macet kecuali di IKN, soalnya masih belum banyak itu penduduknya. Jadi ini kalau kita serasa weekend aja nih kalau sekarang nih. Nggak mencirikan mudik kecuali perbedaannya adalah kendaraan-kendaraan yang punya bukan, maksudnya apa membawa barang-barang ciri khas para pemudik gitu. betul. Kardus gitu kan, tambahan kayu di belakang jok, ya nggak sih? Terus ransel-ransel besar kayak gitu-gitulah. Dan kadang-kadang disertai tulisan-tulisan yang kalau dibaca sama yang belakang kadang-kadang senyum-senyum aja yang belakangnya gitu. Gitu. Belum punya Brio baru punya Mio. Nah itu para peturing tuh. Itu ada para peturing tadi. Halo Kurniawan, halo. Aduh, kita nampaknya ada kemacetan lagi di ini Bandrek. Bandrek Bajigur. Bandrek kan? Cibadak Ciberu, hatiku dadas karenamu. Anjay, cicadas cicahem, hatiku kandas manihem. Sukamerang. Nah ini di depan ada ini ya teman-teman, jadi persilangan atau crossing jalan yang menuju ke itu. Nih, tuh Jared via Cibatu, Ciston ya. Itu nampaknya mobil wukuk masih berusaha untuk menyalip banyak mobil lainnya. Seolah dia adalah pemilik jalannya ya. Tapi biarin aja. Karep gitu. Mau gimana tuh Papo? Maaf katen nih Pak. Maaf katen nih. Kita juga kan ini udah kita mau minggir ini. Mana gitu Papo? Ya maaf kata nih. Situasinya kayak begini ya di pasar Bandrek. Mending kita lihat ini Paris. Nomor Dari Paris pertama. Seperti ini, tukang hayam, pecel lele, nasi goreng, boga rasa, gorengan, nasi kuning, kopi dan lain-lain. Sate ayam dan sapi. Ayam bakar, ayam kremes. Aduh. Angel itu nampaknya masih berusaha untuk ya namun dari mana tuh ya gitu. Kalau ke kiri ini, nah ini ke sini. Nampaknya ini rekan-rekan dari kepolisian juga dibantu oleh anak-anak dari Pramuka. Itu ke arah Cibatu yang barusan ya teman-teman, jadi bisa ke Sukawening, ke Banyumaresmi. Pergerakan Pantega yang turun ke lapangan, yang bersedia untuk mengorbankan waktunya, mengorbankan energinya. Ini kepadatannya hanya karena ada obstacle barusan ya di kawasan Bandrek. Terima kasih anak-anak Pramuka. Seperti ini, cuaca cukup cerah, sejuk, mataharinya juga bersinarnya syahdu gitu. Betul. Di hari semifinal ya. Tinggal 1 jam ke depan peluit panjang pertandingan di tanggal 29 ini usai gitu ya. Apakah kita mampu mempertahankan kemenangan sampai di peluit panjang? Semoga saja, insya Allah. Oke, nanti kita lanjut videonya.
Oke, jadi ini kita udah masuk Sasak Besi, ini wilayah hukum Polsek Limbangan. Jadi semakin mendekati ke Nagreg. Sekarang jam berapa, Rip? 17.18. Oke, jam 5 lewat 18. Nah, ini seperti ini ya pemandangannya tuh Limbangan. Oke, nah ini nih dia Lihat di spion. membudak. Tuh, lumayan. Membudak. Nah, ini relatif landai ya. Alhamdulillah. Aduh. Seperti ini. Jadi sok nodek marodik habis maghrib mangga siap. Insya Allah landai habis maghrib. Insya Allah landai gitu. Asal udah mikir kabeh sekedar. Atau ngeberiak kan pembarangan. Mikir kau ikutnya saya. Nu mikirna 1000 kendaraan harus jelema ya kabeh. Ini landai jadi anjay. Ya gitu dah. Nah, ini biasa ya perlambatan kayak gini mah. Pasti ada ya itu Esensi mudik lah. ya anu ya marintas teh meureun teh ya gitu ya. Kemarin dibuka teh. Kadang teh. Bus tuh suka mana itu bus mah. Orang ini Ada prima jasa. mau makan ropita 2. Kamu rumah dia. Parek ngetem heula. Jam di mana? Ini maksudnya dengan iya bari nungguan buka atau nggak sesuai lah bari ngaliwat nya. Saya kali matinya. Kadangnya nih enggak Ya seperti ini dilarang masuk bagi pengendara asongan dan pengamen gitu. Bisa kirim luar kota, luar pulau, ongkos kirim gratis gitu. Kurang lebih toko besi BBM. mudik lancar, stamina bagus. Nah, gitu. Siapa kenapa? Oh, ulang-ulang aja. Jadi ini kita masuk Balubur Limbangan ya, BL Limbangan atau Limbangan. Setelah ini Ciaro, mungkin kemudian Nagreg. Dan langsung Cicalengka, kemudian Ranca Ekek, Cileunyi, jelas kita ke arah tol Purbalunyi. Kita cek dulu Juklak ini jam berapa adzan hari ini. Jadi apa namanya tinggal menunggu berbuka kurang lebih sekitar 40 menit lagi ya, 40 sampai 50 menit lagi peluit tanda pertandingan semifinal selesai. Oke, jadi buka hari ini jatuh pada pukul 18.03. Nah itu berarti Jadi 1 jam kurang. Kurang lebih 41 menit menuju Ngaroko. Nah gitu, garbit sebat. Oke ya teman-teman, nanti kita lanjut lagi sambil kita berbuka. Yang jelas ini udah masuk kawasan Limbangan dan memang seperti biasa Limbangan seperti ini ya, karena Limbangan menjadi salah satu titik Fokus. hambatan pertama selepas Nagreg ya pada saat musim mudik balik. Dan ada pasar, kemudian ada persimpangan, kemudian Sineng mau kemana itu berlawanan arah. Lumayan. Bibit. Berlawanan arah itu. Aduh, Seperti itu ya, ampun bibit. tobat. Nah, ini lebih Oke, ya. tobat ini. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kita lanjut beritanya. Videonya ya. Ya balik lagi teman-teman. Ini tadi kayaknya ada gangguan ya. Jadi setelah keluar dari Ciperna, kemudian masuk ke Kuningan, melintas Kuningan, masuk ke wilayah Cikijing, Majalengka, untuk selanjutnya ke arah Ciamis ya, Panyawangan, kemudian Kawali, dan kita keluar di Ciamis. Dan tadi sempat berhenti di Ciamis untuk sholat ya, sholat zuhur, dan kami melanjutkan perjalanan lagi. Nah, ketika melanjutkan perjalanan dari Ciamis ini, kemudian kami bertemu dengan beberapa hal tadi. Dan sekarang kita udah masuk di lingkar Nagreg ya. Artinya sudah anggap selesai lah perjalanan kita hari ini. Jadi buat teman-teman, terima kasih
yang mau mengikuti perjalanan ini, kasihkan videonya, dan yang berencana melakukan perjalanan mudik ke jalur-jalur yang sempat saya sampaikan ya dalam 2 hari terakhir ini di Ngabuburait, baik itu lewat tol, melalui Cipali ataupun lewat selatan. Mudah-mudahan semuanya pilihan terbaik lah gitu. Kira-kira begitulah. Dan barusan kita saksikan bersama ya, sore ini tidak ada lagi kepadatan-kepadatan yang signifikan sebetulnya di kawasan Nagreg, Limbangan dan sebagainya, hanya karena ada aktivitas warga saja seperti itu. Jadi memulai perjalanan untuk perjalanan mudik malam ini juga sangat baik ya, karena cuaca cukup cerah. Yang tadinya bukan cukup cerah, malah ini sangat cerah ini. Yang tadinya kami khawatirkan akan turun hujan karena sudah cukup mendung, ternyata ini cukup cerah ya, sangat cerah. Bahkan langitnya pun berwarna jingga, kuningan, sehingga untuk melakukan perjalanan juga ini boleh jadi akan sangat menyenangkan begitu ya, insya Allah. Tapi kita susul dulu, ini kok berisik banget mobil ini di depan. Kutu kupret. Berisik banget kenapanya lu, woi. Oke, lanjut. Kita di Nagreg. Jadi kayaknya videonya untuk hari ini Ngabuburitnya cukup sampai di sini dulu ya, sampai di lingkar Nagreg ini. Sampai ke Terowongan. Terowongan lingkar Nagreg. Jadi sudah diperlihatkan bagaimana perjalanan dalam 2 hari terakhir ini, baik H-3 maupun H-3 maupun H-2 Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah atau tahun 2025. Nah, makasih sekali lagi buat teman-teman yang support dengan menonton channel ini, kemudian memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Mudah-mudahan apa yang saya dokumentasikan selama ini dalam perjalanan, baik itu Ngabuburit atau yang lain, bisa bermanfaat lah, kurang lebih seperti itu. Nah, khusus Ngabuburit edisinya mungkin sampai di sini ya, sampai ketemu di Ngabuburit yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyaman. Doakan cita-cita saya terwujud ya tahun depan, seperti yang udah disampaikan pada video sebelumnya. Mudah-mudahan tahun depan Ngabuburitnya punya ciri yang berbeda, atau enggak seperti ini lagi gitu, ada yang berbeda dari Ngabuburit yang akan datang. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi doa saya mudah-mudahan dikabulkan ya. Nanti kita ketemu tahun depan untuk khusus edisi Ngabuburit. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.